Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik bersama saya, Sisilia S. Bangun. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebelum dimulai, tentu mungkin ada pertanyaan dari kalian, kenapa sih sebagai seorang calon sarjana teknik industri, kita perlu memahami tentang istilah-istilah ekonomi yang mungkin kedengarannya sedikit asing. Nah, ini perlu untuk kita pahami karena nanti dalam karir kita ke depan, jangan lupa bahwa seorang sarjana teknik industri juga harus memahami dan kadangkala harus mengambil keputusan-keputusan terhadap beberapa alternatif-alternatif pengembangan perusahaan atau juga kalau kita bicara replacement, ini juga tentu kita harus bisa menghitung. Nah, terutama dalam pengembangan usaha, kita perlu melihat bagaimana gambaran ekonomi makro karena perkembangan usaha kita atau bisnis kita itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara. Jadi di sini saya harap kita bisa memahami setidaknya mengenal istilah-istilah tersebut sehingga pada saat nanti Anda terjun ke pekerjaan sudah tidak lagi asing. Nah, jadi kita akan mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Pengertiannya menurut Harja adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, di sini ada peranan bank sentral. Dalam hal ini, kalau Indonesia, kita punya Bank Indonesia yang akan selalu memonitor dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan internal yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Karena kita tahu Indonesia punya 34 provinsi, dan pemerintah harus memastikan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang setidak-tidaknya baik, kemudian harga yang stabil, dan terjadi pemerataan pembangunan. Kemudian juga untuk mencapai keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, karena pemerintah pasti punya pengeluaran dan punya pemasukan juga. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah menjaga stabilitas perekonomian yang dapat diukur dengan adanya kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Jangan lupa negara kita juga membutuhkan impor dari negara-negara lain untuk memastikan bahwa kehidupan atau kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Ada dua penggolongan untuk kebijakan moneter, yaitu ekspansif dan kontraktif. Ini bertolak belakang ya, tapi bisa juga nanti dikombinasikan dalam level tertentu. Kebijakan moneter ekspansif adalah menambah jumlah uang yang beredar. Tujuannya juga untuk mengatasi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, dan ini disebut juga easy money policy. Jadi ekspansif, dia lebih agresif ya melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas. Kemudian kalau kebijakan moneter kontraktif, ini tujuannya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Kita dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang inflasi dan deflasi. Disebut juga dengan tight money policy. Instrumen kebijakan moneter antara lain adalah open market operation, jadi mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Nah, kalau kita pernah lihat, kadang pemerintah mengumumkan bahwa pemerintah menjual ori ya, dalam bentuk uang yang nanti bisa, ini salah satu instrumen tabungan, nanti kita akan bisa kita akan mendapat tunai setelah dalam jangka waktu sekian tahun. Nah, kemudian ada lagi discount rate, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Kita tahu bahwa tingkat suku bunga itu ditentukan oleh bank sentral. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga agar kompetisi berjalan dengan sehat. Selanjutnya adalah reserve requirement ratio, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan menetapkan jumlah dana cadangan perbankan.
yang harus disimpan pada pemerintah. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan agar dana nasabah yang disimpan dalam bank umum itu aman sampai level tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Pengertiannya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Jadi ini kontrolnya benar-benar ada di pemerintah ya, fungsinya untuk menutupi kekurangan kebijakan moneter dan bekerja sebagai kombinasi untuk menyelesaikan masalah deflasi inflasi. Jadi sifatnya membantu kebijakan moneter yang sudah disusun sebelumnya. Prioritas dan contoh kebijakan fiskal. Satu, prioritasnya biasanya untuk mengatasi defisit APBN. Defisit di sini artinya penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah biasanya dengan membuka pinjaman dari luar negeri ya, tapi ini harus dikontrol dengan baik. Kemudian mengatasi stabilitas ekonomi makro yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Jadi ini lebih memang membantu tadi yang kebijakan moneter. Contoh kebijakan fiskal, subsidi BBM dan listrik, terutama dalam kondisi pandemi sekarang, kita bisa lihat betapa pemerintah juga memberikan banyak sekali subsidi-subsidi. Mungkin yang paling yang sudah kita alami salah satunya subsidi kuota ya. Kemudian pengelolaan anggaran dengan memperkecil belanja atau menaikkan pajak. Nah, tentu saja akan dilihat dalam kondisi apakah memungkinkan untuk menaikkan pajak dalam kondisi seperti sekarang. Ya, tapi salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan mulai memungut pajak untuk transaksi online yang selama ini memang masih luput. Oke, kita lanjutkan. Tujuan kebijakan fiskal adalah meningkatkan dan memacu laju investasi di sektor swasta dan sektor negara. Karena negara tidak mungkin bisa mengendalikan sendiri dan tetap membutuhkan swasta untuk bisa berkembang. Kemudian mendorong investasi optimal secara sosial untuk membentuk pasar yang luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi. Semakin efisien, semakin efektif, berarti semakin kompetitiflah produk yang dihasilkan. Mendirikan perusahaan negara dan mendorong swasta dengan subsidi ini yang saat ini sedang dikerjakan pemerintah, memberikan subsidi, bahkan memberikan insentif agar swasta bisa terus berkembang, terutama UMKM ya. Kalau dilihat sekarang memudahkan dalam permodalan, memberikan pelatihan, dan juga membantu dalam pemasarannya. Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional dengan pembangunan regional. Kenapa? Ini juga salah satu tujuannya untuk pemerataan tadi. Kemudian untuk menanggulangi inflasi dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi pajak komoditi. Ini mungkin kita ingat waktu itu ada wacana memberlakukan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Artinya kalau satu orang punya mobil kedua, ketiga itu ada pajak progresifnya. Kemudian menciptakan stabilisasi dengan mengurangi dampak internasional. Ya, jadi ketergantungan impor semakin diperkecil dengan memperkuat kemampuan nasional. Jenis kebijakan fiskal yaitu functional finance, yaitu mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan meningkatkan kesempatan kerja. Kemudian finance budget approach, yaitu kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap, karena semua butuh keseimbangan. Kemudian destabilizing budget, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Nah, kebijakan fiskal berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran, karena itu hukum yang umum dalam ekonomi ya. Kebijakan anggaran seimbang itu artinya menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan, which is itu nggak mungkin terjadi. Pasti biasanya ada surplus atau defisit. Kebijakan anggaran defisit dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Untuk waktu tertentu mungkin masih bisa, tapi ini harus diproyeksikan berapa lama, karena nggak mungkin selamanya defisit. Kemudian kebijakan anggaran surplus dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan ini idealnya, ya. Kemudian kebijakan anggaran dinamis dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin besar. Nah, ini yang dikerjakan
pemerintah saat ini adalah kebijakan anggaran dinamis. Selanjutnya, dalam kondisi ekonomi global, kita juga perlu memahami beberapa istilah-istilah perdagangan internasional yang mungkin juga suatu saat kita akan alami, ya. Prinsipnya adalah kalau pemerintah negara berkembang tentu ingin memproteksi industrinya, perusahaannya, dan dari sisi negara maju pasti punya pemikiran untuk memperluas pasar produknya dengan cara tadi menjualnya ke negara-negara lain dan sekaligus juga untuk memastikan agar mereka tetap lebih efisien sehingga produknya bisa diterima. Nah, ada kebijakan substitusi impor. Di sini pemerintah akan berusaha untuk memproduksi barang-barang yang tadinya impor agar diproduksi di dalam negeri. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat sektor industri, memperluas kesempatan kerja, dan menghemat devisa. Selanjutnya ada kebijakan promosi ekspor. Di sini pemerintah akan berusaha untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri yang bisa kita lempar keluar. Nah, kalau Indonesia adalah negara agraris, berarti sektor pertanianlah yang harus diperkuat. Ya. Kemudian kita tetap harus bisa bagaimana cara bisa bersaing dengan yang lain. Jadi harus tetap meningkatkan efisiensi dan memenuhi ketentuan-ketentuan agar produk dari pertanian Indonesia bisa diterima di luar. Kebijakan proteksi, tentu pemerintah harus memproteksi industri dalam negerinya. Tetapi tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Nah, ada istilah tarif, yaitu pajak untuk komoditas impor. Nah, ini berlaku jika harga pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik. Kenapa? Pada saat harga internasional lebih murah dari domestik, artinya impor akan terjadi secara besar-besaran. Bagaimana dengan produk domestik kita? Nah, ini yang harus diatur. Ada tarif, kemudian ada kuota, yaitu kebijakan pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke pasar domestik. Ini tujuannya untuk memproteksi. Kemudian ada kebijakan entreporte, ini dilakukan oleh Hong Kong dan Singapura, yaitu bagaimana mereka mengadakan buruh kasar dari negara jajahan kolonial. Ingat, Indonesia juga salah satu yang menyuplai buruh ini untuk Hong Kong dan Singapura, dan kita berharap jumlahnya akan semakin diturunkan. Kita mempekerjakan, menginginkan, mengirimkan pekerja yang memang qualified, bukan hanya sekedar buruh kasar. Di Indonesia dikenal dengan model entrepo produksi untuk tujuan ekspor atau EPTE. Nah, kalau kalian berjalan-jalan di kawasan industri, itu juga ada beberapa yang mencantumkan hal ini. EPTE ini adalah tempat atau bangunan perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus pabean, perpajakan. Biasanya, apakah mereka mendapat insentif bebas pajak atau pengurangan pajak. Nah, dan ada tata niaga impor khusus yang berlaku pada perusahaan tersebut. Nah, demikian tadi kita sudah bahas selintas tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Saya harap ini bisa membuka wawasan kita tentang istilah-istilah yang umum digunakan dalam ekonomi, terutama ekonomi makro, ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.